Pada hari ini kita akan belajar dengan topik pengujian hipotesis. Sebelum kita melakukan pengujian hipotesis, pertama kita harus paham konsep hipotesis dan langkah-langkah atau tahapan yang kita lalui dalam pengujian hipotesis. Secara konseptual, hipotesis ini dapat definisikan merupakan suatu pernyataan tentang sebuah parameter yang perlu diverifikasi kebenarannya. Jadi kita memberikan suatu pernyataan atas parameter yang akan kita ukur, dan pernyataan ini kita perlu uji menggunakan data statistik. Oleh karena itu, dalam pengujian hipotesis ke depan kita akan menguji tentang parameter dengan menggunakan data statistik. Dalam pengujian hipotesis, kita akan mengenalkan beberapa tahapan atau langkah yang harus dilalui. Di mana dalam pengujian hipotesis ini merupakan suatu prosedur dalam pengujian yang kita dasarkan pada data sampel dan teori probabilitas. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah sebuah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang masuk akal atau tidak. Nah, ini yang kita sebut sebagai pengujian hipotesis. Berbicara tentang pengujian hipotesis, ada tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama adalah dalam menguji hipotesis kita harus mampu merumuskan hipotesisnya. Lalu setelah itu baru kita melakukan pemilihan tingkat signifikansi. Kemudian kita pilih uji statistik yang relevan atas pengujian hipotesis yang kita lakukan. Kemudian kita bentuk atau susun aturan pengambilan keputusan. Dan baru kemudian tahapan terakhir adalah pengambilan keputusan. Nah, kita awali dengan pertama perumusan hipotesis. Dalam merumuskan sebuah hipotesis, kita harus rumuskan dalam dua bagian, yang kita kenal dengan hipotesis nol atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1. Nah, hipotesis nol ini adalah suatu pernyataan tentang nilai parameter populasi yang akan kita uji. Misalkan kita menduga bahwa rata-rata IP mahasiswa di kelas ini adalah 3,5. Apakah betul pernyataan itu atau tidak? Kita harus uji. Dan pertama kita harus rumuskan hipotesis nolnya, bahwa mu sebagai ukuran rata-rata populasi sama dengan 3,5. Nah, lawan dari hipotesis nol adalah hipotesis alternatif, di mana hipotesis alternatif ini merupakan suatu pernyataan atau hipotesis yang harus diterima apabila berdasarkan hasil uji statistik yang kita lakukan ternyata hipotesis nol yang kita rumuskan adalah salah atau kita tolak. Jadi harus ada alternatifnya, itu yang disebut dengan hipotesis alternatif. Karena dia adalah bersifat lawan, maka apabila tanda kita gunakan pada hipotesis nol adalah tanda sama dengan, tentu alternatifnya adalah tidak sama dengan. Demikian juga dengan kalau besar dari hipotesis nolnya, maka alternatifnya adalah kecil dari, dan seterusnya. Oke, setelah kita melakukan rumusan hipotesis, maka kita akan menentukan tingkat signifikansi atau alfa. Ya, konsep alfa ini adalah merupakan tingkat probabilitas yang kita tentukan untuk menolak sebuah hipotesis nol apabila hipotesis nol itu benar. Ya, jadi kalau misalnya kita menolak sesuatu yang benar, kita harapkan nilai probabilitas itu adalah sekecil mungkin.
Nah, di dalam ilmu sosial seperti manajemen, ekonomi, atau akuntansi, dan beberapa rumpun ilmu sosial lainnya, tingkat alfa atau tingkat signifikansi yang ditolerir adalah sampai dengan 10%. Ya, misalnya 1%, 5%, 10%. Berbeda dengan bidang ilmu medis ya, tingkat signifikansinya menggunakan alfa yang sangat kecil. Nah, itu kira-kira tahapan yang kedua. Dalam melakukan uji hipotesis, kalau kita mengatakan tadi alfa ini adalah probabilitas kita menolak sebuah pernyataan yang benar, maka ini kita sebut sebagai kesalahan jenis pertama ya, atau dalam bahasa statistikanya galat jenis pertama. Nah, jadi dalam mengambil keputusan kita kenal ada dua jenis galat, yaitu galat 1 dan galat 2. Galat 1 ini kita simpulkan dengan alfa, galat 2-nya nanti kita simpulkan dengan beta, di mana galat 1 ini merupakan nilai probabilitas kita menolak sebuah hipotesis yang benar. Nah, sedangkan kalau galat 2-nya atau jenis kesalahan 2 merupakan jenis kesalahan lain yang kita akan coba perjelas menggunakan tabel begini. Kalau galat 1 atau jenis kesalahan yang pertama adalah probabilitas kita menolak hipotesis 0 yang benar, maka jenis kesalahan 2 adalah menerima hipotesis 0 padahal sebenarnya hipotesis 0 itu salah. Oke, untuk memahaminya mari kita coba perhatikan tabel berikut. Ya, bahwa ada dua hal yang harus kita pahami untuk kita ambil keputusan, yaitu bahwa hipotesis 0 yang benar dan hipotesis 0 yang salah. Nah, kedua kondisi hipotesis 0 ini tentu kita harus respon, yaitu menerimanya atau menolaknya. Nah, kalau misalnya sebuah hipotesis 0-nya benar lalu kita terima, tentu keputusan seperti ini adalah keputusan yang tepat. Demikian juga kalau misalnya hipotesis 0-nya salah lalu kemudian kita tolak, itu juga adalah keputusan yang tepat. Nah, kadangkala nanti kita melakukan jenis kesalahan keputusan, yaitu adalah menolak sesuatu yang benar dan menerima sesuatu yang salah. Nah, ini yang kita gambarkan pada tabel seperti ini ya. Jadi kalau kita menolak sesuatu yang benar kita sebut dengan kesalahan jenis 1 atau alfa, dan menerima sesuatu yang salah ini kita sebut dengan kesalahan jenis 2 atau beta. Dalam penelitian yang akan sering kita gunakan ke depan adalah alfa, yaitu probabilitas kita menerima, probabilitas kita menolak sebuah hipotesis yang benar. Nah, karena kita sudah menentukan tingkat signifikansinya, maka langkah selanjutnya dalam pengujian hipotesis adalah memilih uji statistik yang sesuai. Dalam pembahasan kita hari ini tentu kita hanya memperkenalkan beberapa alat uji statistik saja. Tetapi pada beberapa alat analisis yang lain yang menggunakan pengujian hipotesis, tentu uji statistiknya sudah beragam. Ya, nah oleh karena itu kita sebagai seorang penguji atau yang akan melakukan uji hipotesis harus mampu menentukan alat uji statistik yang tepat. Nah, uji statistik ini merupakan nilai statistik yang akan kita hitung dengan menggunakan data sampel untuk menentukan apakah hipotesis 0-nya kita tolak atau malah kita terima. Nah, inilah salah satu kegunaan uji statistik yang harus kita ukur. Dalam ilmu statistika cukup banyak ya alat uji statistik ini, katakan statistik Z.
Ya, ada statistik T, ada statistik F, ada statistik chi-square, statistik KR, dan beberapa jenis-jenis uji statistik yang lain. Pada materi kita hari ini nanti kita akan perkenalkan uji statistik Z dan uji statistik T. Penggunaan T dan Z ini tentu ada syaratnya. Nah, inilah makanya kita sebagai seorang yang akan melakukan pengujian hipotesis dalam memilih uji statistik yang tepat harus lebih jeli. Misalnya dalam pengujian hipotesis rata-rata, ya, di mana apabila diketahui standar deviasinya, maka alat uji yang tepat atau uji statistik yang tepat kita gunakan adalah uji Z. Nah, sebaliknya kalau misalnya tidak diketahui standar deviasi populasinya atau sigmanya, melainkan kita prediksi menggunakan statistik atau nilai standar deviasi sampel atau statistik, maka kita tidak bisa menggunakan uji Z, melainkan kita lebih tepat menggunakan uji T. Nah, ini salah satu contoh yang menggambarkan kejelian kita sebagai seorang yang atau pengguna pengujian hipotesis dalam memilih uji statistik yang tepat. Setelah itu baru kita lakukan perumusan aturan pengambilan keputusan. Ya, dalam mengambil keputusan harus ada aturan yang jelas sehingga kita sebagai atau dalam pengambil keputusan nanti tidak salah. Aturan pengambilan keputusan ini merupakan suatu peraturan atau aturan mengenai kondisi di mana hipotesis nol akan ditolak dan hipotesis nol akan diterima. Jadi kita susun pernyataan pada kondisi bagaimana kita akan menolak hipotesis nol dan menerima hipotesis nol. Nah, kita akan menggunakan ukurannya di sini atau standarnya adalah nilai kritis. Ya, jadi ada batas titik yang menunjukkan batas wilayah tolak H0 atau terima H0, kita sebut sebagai nilai kritis. Jadi nilai kritis ini merupakan titik yang memisahkan wilayah daerah penolakan H0 dan daerah penerimaan H0. Nah, dalam nilai kritis ini nanti tentu berbeda-beda ya, bergantung nilai uji atau uji statistik yang kita gunakan. Dan uji statistik yang kita gunakan tentu menyesuaikan apa distribusi yang kita gunakan. Misalnya kalau kita gunakan uji Z, maka distribusinya adalah distribusi normal Z. Kalau kita gunakan uji T, maka nilai kritisnya adalah didasarkan pada distribusi T dan seterusnya. Maka cara mencarinya. Oke, sekarang kita coba lakukan pengujian hipotesis untuk rata-rata populasi. Di sini kita akan melakukan pengujian hipotesis dengan mengukur atau menguji rata-rata populasi dalam dua kondisi yang berbeda. Yang pertama adalah standar deviasi populasi diketahui, artinya sigmanya diketahui, dan kondisi yang kedua nanti adalah standar deviasi populasi belum diketahui. Oke, kalau kita mengetahui standar deviasi populasi, maka untuk menguji rata-rata populasi kita menggunakan uji Z. Ya, jadi langkahnya sama seperti tadi. Pertama rumuskan hipotesis alfa, kemudian uji statistiknya, maka pada uji statistiknya kita gunakan uji Z. Ya, karena standar deviasi populasi diketahui. Apa rumusnya? Adalah Z sama dengan X bar kurang mu per sigma. Sigma ini standar deviasi populasi bagi dengan akar dari N. N ini adalah banyak sampel. Jadi X bar adalah rata-rata sampel, mu adalah rata-rata populasi. Nah, mari kita coba lihat contoh soal. Misalnya begini. Ada sebuah perusahaan produsen saus tomat, di mana saus ini akan diisi ke dalam botol menggunakan mesin.
Jadi mesin diberi perintah bahwa isi botol itu dengan berat sebesar 16 ons setiap botolnya. Nah, karena mesin yang mengisi tentu ada kesalahan-kesalahannya atau errornya. Pemilik usaha kemudian mengetahui bahwa berat setiap botol ini ternyata mengikuti distribusi normal dengan rata-rata adalah 16 ons dan standar deviasinya adalah 0,15. Karena kita sudah mengetahui nilainya, maka kita bisa melakukan pengujian hipotesis. Tetapi kita harus pahami kata kunci yang ada pada soal. Yang pertama bahwa standar deviasi yang sebesar 0,15 ini adalah standar deviasi populasi. Berarti kita menggunakan OJZ karena diketahui standar deviasi populasinya. Yang kedua bahwa pertanyaannya adalah apakah bukti ini menyatakan bahwa rata-rata isi botol tidak berbeda? Kata tidak berbeda berarti sama dari 16 ons. Nah, artinya bahwa kata kunci tidak berbeda ini sebagai kata kunci buat kita untuk merumuskan hipotesisnya. Ya, berarti dalam merumuskan hipotesisnya kita menggunakan tanda sama dengan dan tidak sama dengan. Lalu alfanya adalah 5%. Sehingga kalau kita identifikasi apa yang diketahui dalam soal, maka kurang lebih seperti ini. Rata-rata populasi atau mu adalah 16. Standar deviasi populasi adalah atau sigma adalah 0,15. Jumlah sampel 36 botol dan rata-rata sampel adalah 16,017 dengan alfa sama dengan 5%. Oke, maka sekarang kita akan mencoba menguji apakah pernyataan itu benar atau tidak. Ya, pernyataannya adalah bahwa rata-rata populasi ya tidak sama atau tidak berbeda dengan 16 ons. Mari kita uji. Yang pertama kita lakukan perumusan hipotesis. Yaitu karena tadi kata kuncinya tidak berbeda, berarti kita gunakan tanda sama. Oleh karena itu, maka rumusan hipotesisnya adalah H0,2 mu sama dengan 16. Hipotesis alternatifnya titik H1,2 mu tidak sama dengan 16. Berarti rumusan hipotesis yang pertama sudah selesai. Langkah kedua, tingkat signifikansi. Sudah diketahui 5% atau 0,05. Langkah selanjutnya, kita memilih uji statistiknya apa. Karena diketahui standar deviasi populasi adalah sigma sama dengan 0,15, maka dalam pengujian statistiknya tepat kita menggunakan uji Z. Di mana rumus Z adalah hasil bagi antara selisih X bar dengan mu, ya kita bagi dengan sigma per akar dari N. Karena semua simbol-simbol yang sudah diketahui tinggal kita masukkan ke dalam rumus bahwa X barnya adalah 16,017, mu nya 16, kemudian standar deviasi yang 0,15 dan N nya 36. Atau kalau kita selesaikan, kita dapatkan nilai Z-nya adalah yaitu 0,68. Oke, jadi Z 0,68 ini kita sebut dengan Z hitung. Oke, setelah kita dapatkan nilai Z hitungnya, maka langkah keempat adalah menentukan aturan pengambilan keputusan. Bagaimana caranya? Adalah ya kita distribusikan alfanya untuk dua sisi. Kita gunakan dua sisi atau dua ekor karena rumusan hipotesis alternatif adalah ya, sama dengan ya atau tidak sama dengan. Oleh karena itu, maka karena alfanya adalah 0,5, maka 0,5 itu atau 5% itu saya bagi 2, setengah untuk sisi kiri dan setengah untuk sisi kanan.
Nah, berarti bahwa luas dari titik ini ke kanan, ke kiri adalah 0,025, sedangkan luas dari sini ke kanan, ke kiri adalah 0,5. Demikian juga di sini luasnya adalah dari sini ke sini ke kanan adalah 0,025, sedangkan luas dari 0 ke kanan semua adalah 0,5. Maka nilai kritisnya adalah 1,6. Dari mana? Dari tabel Z. Ya, jadi kita buka tabel Z, kita cari angka 0,475. Karena apa? Luas dari titik 0 ke kanan adalah 0,5, kurangi 0,025 adalah luas dari ini ke sini adalah 0,475. Kita cari di tabel Z, tabelnya ternyata 0,475 itu terletak pada baris 1,9 dan kolom 0,06, sehingga nilai Z tabelnya adalah 1,96. Nah, karena dua sisi, maka kita distribusikan di dua sisi ini nilai kritisnya. Di sebelah kanan kita beri tanda positif, di sebelah kiri kita beri tanda negatif. Dari hasil nilai Z statistik kita tadi kita dapatkan 0,68. Kurang lebih saya letakkan di sini. Artinya bahwa kalau kita membuat aturannya, ya, bahwa jika nilai statistik Z nanti, katakan begitu, adalah kurang dari 1,-1,96, kurang dari -1,96, atau besar dari 1,96, maka keputusannya adalah menolak H0. Nah, sedangkan kita menerima H0 kalau misalnya nilai Z statistiknya berada pada interval ini, yaitu besar sama dengan -1,96 dan kecil sama dengan 1,96. Itulah daerah kita menerima H0-nya. Nah, apa keputusan yang kita bisa ambil di sini? Karena nilai Z statistik kita adalah 0,68, ya, maka kita perhatikan nilai ini berada pada interval ini. Oleh karena itu keputusannya adalah kita menolak H0 dan menerima H1. Nah, dalam keputusan ini kita harus menjelaskan apa artinya. Artinya bahwa nilai rata-rata dari isi botol yang diisi dengan saus tomat seluruhnya, karena kita bercerita tentang populasi, tentu tidak berbeda atau sama dengan 16 ons. Jadi beginilah cara penyelesaian pengujian hipotesis, ya, untuk uji hipotesis rata-rata apabila standar deviasi populasi tidak diketahui.